Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammi bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa man nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Kitabul li'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul li'an. Kitab mengenai li'an. Huwa kama sayati, dan dianya li'an itu sebagaimana yang akan datang. Qaulur rajuli li imra'atihi arba'a marrat. Ucapannya laki-laki kepada istrinya itu sebanyak 4 kali. Apa itu ucapannya? Asyhadu billahi, aku menyaksikan dengan nama Allah, inni laminas shadiqina, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar. Fima ramaitu bihi haza minaz zina ila akhiri. Nah, dalam hal yang aku tuduhkan padanya perbuatan darinya zina kepada yang lain. Falizalika qala, maka dengan hal demikian musannif berkata ila akhirih, kepada selainnya, hingga akhirnya ucapan. Falizalika qala, maka pada hal demikian musannif berkata yasbikuhu khosbun, yang didahului akannya khozaf, akannya li'an itu khozaf, oleh khozaf. Wasorihuhu, dan sorihnya lafaz ay khosbi mutlak, khozaf secara mutlak. Azina, yaitu lafaz zina. Kau qawlihi li rajulin au imra'atin, seperti ucapan kepada laki-laki atau perempuan, zanaita au zanaiti, artinya kamu berzina. Au ya zani au ya zaniyah, wahai laki-laki yang berzina, atau wahai perempuan yang berzina. Li syuhratihi fihi, karena termasyhurnya atau terkenalnya kata-kata itu fihi, padanya qazaf. Walau kasarat ta fi khitabir rajuli, dan seandainya mengkasroh pada sekiranya jikalau dikasrohkan huruf ta padanya, huruf ta pada ucapan, pada mengkhotob laki-laki, atau memfathahkan ta'nya pada mengkhotob atau mendialogkan kepada perempuan. Au qala li rajuli, atau berkata kepadanya laki-laki ya zaniyah, atau berkata kepada perempuan ya zani, wahai penzina laki-laki. Maka fakazalika, maka sorih kepada hal demikian. Li'anna lahna fi zalika la yamna'ul fahma, karena sesungguhnya adanya kekeliruan dalam penyebutan itu tidak menghalangi kepada pemahaman. Waramyu bi ilaji hasyafatin fi farjin ma'a wasfihi, adapun tuduhan dengan memasukkan hasyafah kepada farji
bersama dengan pensifatannya, artinya memasukkannya. Ai ilaji artinya memasukkannya, bitahrimin dengan haram, au biilaji hasyafatin fi duburin sorihani dengan memasukkan hasyafah pada dubur, niscaya sorih keduanya. Itu sorih keduanya. Fa illam yusofil awwalu bitahrimin, maka sekiranya tidak mensifati oleh yang pertama dengan akan yang pertama dengan sebab pengharamannya, falaisa bisorihin, niscaya itu tidak mengabulkan atau tidak bisorih, maka yang pertama itu tidak soreh. Disidqihi bil halali bi khilafis tsani, dan membenarkan padanya yang pertama kepada halalnya dengan sebalik yang kedua. Wasawaun khutiba bihima zakarun am unsa, sama saja dikhotobkan dengan keduanya, yaitu laki-laki atau perempuan. Ka'an yuqala lahu, seperti bahwa dikatakan kepadanya laki-laki, aulasta fi farjin au duburin, atau kamu masukkan pada farji atau dubur, au ulija fi duburika, atau dimasukkan pada ulaja atau dimasukkan pada duburmu. Walaha, dan kepada perempuan, ulaja fi farjiki au duburiki. Ulija, betul. Ulija ya, fil madhi nama awal kasrah sul akhir. Ulija fi farjiki au duburiki, atau dimasukkan pada farji kamu atau duburmu. Wa qauluhu, maka perkataan beliau, sorihani, mensorehkan keduanya. Soreh kedua ucapan tersebut. Khobarul mubtada adalah khobar dari mubtada, wal ma'tuf alaih muqaddara, dan memaktuf alaihkan kepada yang diperkirakan dengan, atau maktuf alaih yang ditakdirkan, atau maktuf alaih yang ditakdirkan dengan au taksimiyah, au pembaginya. Ai romyu bikaza, atau artinya menuduh dengan demikian. Au romyu bikaza sorihani, atau menuduh dengan demikian, maka itu adalah keduanya soreh. Walau qala, jikalau sekiranya beliau berkata sorihun, itu kana akhsara wa awdaha, tentu itu lebih singkat atau lebih jelas. Nah, kitab li'an nanti ada definisinya di akhir. Sebelumnya disinggung sedikit oleh musannaf pensyarah. Perkataan laki-laki kepada istrinya sendiri sebanyak 4 kali, asyhadu billah innani laminas shadiqin, aku bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya aku itu sungguh termasuk dari orang jujur, fima, dalam hal ramaitu bihi hadhihi minaz zina, yang aku tuduh dengannya sesuatu ini, ditunjuk istrinya, dari perbuatan zina sampai akhir. Oleh sebab itu, karena li'an adalah tuduhan zina, bersumpah 4 kali atas tuduhan zina, maka musannaf berkata
li'an itu diawali oleh qadzaf. Enggak ada li'an tanpa qadzaf. Karena li'an itu adalah menegaskan pernyataan tuduhan zina kepada istrinya. Nah, kalimat qadzaf atau tuduhan zina itu terbagi dua. Ada sharih, ada kinayah. Nah, definisi sharih adalah sesuatu kata-kata yang tidak mungkin memiliki makna lain. Contohnya zina, itu sharih. Seperti perkataan seseorang kepada laki-laki atau wanita, zanaita, kamu telah berzina. Zanaiti, ya zani, ya zaniyah. Kenapa kata itu sharih? Karena kata itu masyhur, digunakan dalam tuduhan zina. Kalau sampai salah baca bagaimana? Dia khitab laki-laki tapi bilang zanaiti. Dia ngomong sama wanita, dia bilang zanaita. Dia ngomong sama laki-laki, bilang ya zaniyah. Dia ngomong sama laki-laki, ya sama perempuan, dia bilang ya zani. Ya betul. Sama wanita bilang ya zani, sama wanita laki-laki bilang ya zaniyah. Itu kesalahan tidak menghalangi untuk tuduhan itu dianggap sharih. Salah baris tetap tuduhannya sharih, karena salah baris tidak menghalangi pemahaman. Nah, dan menuduh dengan memasukkan hasyafah ke dalam farad bersama mensifatinya dengan haram. Menuduh memasukkan hasyafah dalam farad dengan mensifatinya haram. Kamu telah memasukkan hasyafahmu ke dalam farad wanita dengan jalan haram. Itu juga sharih. Atau menuduh orang lain memasukkan hasyafahnya di dalam dubur, itu sharih. Nah, jadi menuduh memasukkan hasyafah dalam farad harus diiringi dengan kata-kata dengan cara haram. Tapi kalau dikatakan kamu memasukkan hasyafahmu dalam farad tidak diiringi dengan kata-kata dengan cara haram, ini tidak dianggap tuduhan zina. Kenapa? Karena bisa saja itu halal. Tapi memasukkan hasyafah dalam dubur ini nggak perlu disebut cara haram. Nah, tanpa menyebut cara haram pun itu telah menuduh perbuatan zina. Karena memasukkan hasyafah dalam dubur itu hukumnya haram mutlak. Nggak ada opsi halalnya. Nah, memasukkan hasyafah dalam farad ada bagian halal, ada bagian haram. Sehingga tanpa menyebutkan kata-kata haram tidak jadi tuduhan zina. Nah, baik yang dituduh itu laki atau perempuan. Seperti perkataan yang dituduhkan kepada laki-laki, aulajta fi farjin, kamu telah memasukkan dalam farad atau dubur, atau ulija fi duburi, duburmu telah dimasuki. Atau perkataan perempuan, ulija fi farji, telah dimasuki faradmu. Au ulija fi duburi, telah dimasuki duburmu. Tapi kalau dikatakan ulija atau aulajta fi farjin ditujukan kepada perempuan, enggak sah. Aulajti fi farjin sah. Dan tepat dengannya itu aulajti fi farjin sah enggak tuduhan zina kepada perempuan yang kalimat itu? Aulajti fi farji, fil farj, fi farji,
fi farji. Apakah tuduhan zina kepada wanita? Ya. Domirnya ada benar. Awlajti. Apa yang salah? Kalimatnya salah. Yang mana tak salahnya? Hah? Yang dimasukkan. Apa salah Sabir? Karena nggak ada yang bisa dimasukkan oleh perempuan. Maka perempuan tuduhannya adalah ulija, dimasukkan. Kalau perempuan dimasukkan. Kalau antum tuduh perempuan kamu mau masukkan, apa yang mau dia masukkan? Nggak nyambung. Nah itu semuanya sorry. Kedua-dua kata itu sorry. Nah sorihane itu boleh i'rabnya khobar dari mubtada wa ramyu bi ilaji fi duburin sorihani. Boleh juga i'rabnya adalah maktuf dengan cara mentakdirkan au taksimiyah. Nah, au taksimiyah artinya romyu bikaza atau romyu bikaza sorihani. Kalau musannaf bilang sorihun kata mufrad itu mungkin lebih jelas dan ringkas. Titik. Lanjut. Wa zana'ta fil jabali, dan kamu telah mendaki pada gunung, bil hamzi dengan hamzah, kinayatun itu kinayah, li'anna zan'a fil jabali, karena sesungguhnya mendaki itu pada gunung, wasu'udu fihi, dan naik padanya, wa kaza zana'ta faqat, dan demikian juga kamu mendaki saja, ai min ghairi zikril jabali, dari tanpa menyebutkan kata-kata gunung, fil aswahi, berdasarkan pendapat yang aswah, li'anna zahirahu yaqtadi su'uda, karena sesungguhnya yang jelas itu dari kata-kata itu menuntut naik. Wasani, adapun pendapat kedua, huwa sorihun, itu merupakan lafaz yang sorih. Waliya'u qadatu badalu hamzah, dan ya terkadang-kadang ditukar dengan hamzah. Kaqaulihi, seperti perkataan mereka, rawaitu warawatu, meriwayatkan ke Rawaitu warawatu, nah rawaitu warawatu, aku meriwayatkan hanya sama. Wasalis, adapun yang ketiga, in ahsanal arabiyata, sekiranya lebih baik akan mengucapkan bahasa Arab, wa mawadi'a, Jika pandai ia seseorang akan bahasa Arab, in ahsana arabiyata, jika pandai seseorang akan mengucapkan bahasa Arab, wa mawadi'a hamzi wa tarakahu, dan watarokihi, dan tempat-tempat hamzah dan mengabaikan hamzah. Fakinayatu, niscaya itu kinayah.
Wa illa, dan jika tidak, fa sorihun, maka itu sorih. Wazanaita fil jabali bil ya sarihun fil asahi. Adapun lafaz wazanaita fil jabal dengan huruf ya itu sarih menurut pendapat asal. Wasani, dalam pendapat kedua, huwa kinayatun, dianya kalimat tersebut itu kinayah. Li ihtimali annahu arada as-su'uda wal layan al-hamzah, karena ada kemungkinan sesungguhnya seseorang menginginkan seseorang akan mengkehendaki maknai dan membaca seseorang dengan cara laina akan huruf hamzah. Wasalithu, dan pendapat ketiga, in ahsan al-arabiyyata fasarihun, jika bagus seseorang akan bahasa Arab, maka soreh minhu, darinya seseorang. Wala yukbalu qawluhu aradtu su'uda wa taraktul hamzah, dan tidak diterima akan perkataan seseorang, aku ingin akan maknai dan aku tinggalkan akan huruf hamzah. Wa illam yuhsinha, dan jika tidak bagus seseorang akan bahasa Arab, fakinayatun, maka itu kinayah minhu, darinya seseorang. Wa yuqbalu minhu ma zikra walau qala sana'tu fil baiti bil hamzah, dan diterima darinya seseorang akan sesuatu yang telah disebutkan, dan jika berkat titik di sana harus sambung. Walau qala zana'ta fil baiti bil hamzati fasarihun ala sahihi, dan jikalau berkata seorang zana'ta fil baiti dengan hamzah, maka itu soreh atas pendapat asal, atas sahih. Li'annahu, karena sesungguhnya kata-kata tersebut la yustakmalu, tidak digunakan akan kata-kata tersebut bil makna su'udi fil baiti wa nahwihi, dengan makna naik ke dalam rumah dan seumpamanya. Zada fil raudati anna haza kalamul Baghawi, telah menambahkan Imam Nawawi dalam kitab Raudah, sesungguhnya ini itu kalam Imam Baghawi. Wa anna ghairahu, dan sesungguhnya selainnya Imam Baghawi, qala, berkata Imam Baghawi, illam yakun lil baiti darajatun yasmadu ilaihi fiha fasarihun qat'an, jika tidak ada bagi rumah itu tangga yang naik seseorang kepada tangga di dalam rumah, maka itu sahih sepakat ulama. Wa in kana fawajhani, dan jika ada bagi rumah itu tangga, maka ada dua wajah. Wa qawluhu, dan perkataan seseorang lirajuli kepada orang lain, ya fajiru, kepada laki-laki, ya fajir, ya fajiru, ya fasiku, ya khabithu, wahai orang yang curang, wahai orang yang fasik, wahai orang yang tercela atau perkara keji.
walaha dan baginya seseorang, walaha dan baginya, ai lil mar'ati bagi wanita, ya khabithatu wahai wanita, wahai wanita melakukan perkara keji, ya fajir wahai wanita yang melakukan perkara curang, ya fasikotu wahai wanita yang melakukan perkara fasik. Wa anti tuhibbinal khulwata dan kamu menginginkan akan khulwat, walikurasyin dan bagi kaum Quraisy atau kepada kaum Quraisy, ya nabati wahai kaum Nabati, wali zaujatihi dan kepada istrinya seseorang, lam ajidiki azraha tidak aku menemukan akan kamu atau mendapatkan akan kamu akan azra ai bi korang kinayatun perawan itu kinayah ihtimalil qasfa ghairahu karena melakukannya kata-kata tersebut akan tuduhan zina, karena berkemungkinan kata-kata tersebut akan tuduhan zina dan selain tuduhan zina, wal qazfu fi ya nabatiyu li ummi mukhatabati haitsu nasabahu ila ghairi man yunsabu ilaihim. Adapun qazaf pada kata-kata ya nabati bagi ummi yang dihitabi ketika menisbahkan seseorang kepada selain orang yang dinisbahkan akan ia seseorang kepada mereka kaum, wa yahtamilu ay yurida annahu la yusbihuhum fis sayri wal akhlaqi, dan mungkin saja ia seseorang bahwa menginginkan ia seseorang sesungguhnya seseorang itu tidak menyerupakan akan mereka pada sisi perilaku dan akhlak. Seseorang menggunakan kata-kata zanata fil jabal. Seseorang melontarkan kata-kata kepada orang lain dengan bahasa zanata fil jabal, pakai hamzah, bukan zanaita tapi pakai zanata. Ini termasuk kinayah tuduhan zina, karena kata-kata zanat fil jabal itu maknanya naik ke gunung. Begitu juga kalau dilontarkan zanata saja, nggak pakai gunung. Menurut pendapat Ashab itu juga kinayah, karena zahir kata itu bermaksud naik. Zahir kata zanat itu mana naik. Sedangkan menurut pendapat kedua itu termasuk sorih tuduhan zina. Iya, itu kadang-kadang bisa diganti jadi hamzah. Zanaita, zanakta, ya berubah jadi hamzah, itu biasa. Sama dengan kata-kata rawaitu, rawaktu, rawaitu, rawaktu, atau ruwitu, ruwitu. Kalau rawaitu aku riwayatkan nanti. Kalau ruwitu aku dilepaskan dahaga. Itu pendapat kedua mengatakan sorih, karena biasa ia berubah menjadi hamzah. Pendapat ketiga mengatakan
Kalau yang bicara ini orang yang belajar bahasa Arab, tahu kaidah bahasa Arab, tahu tempat-tempat di mana hamzah dipakai, tahu tempat-tempat di mana hamzah tidak dipakai, itu kinayah. Seperti pada isim muntahal jum, masyayikhina, masyayikhina, itu boleh pakai hamzah, boleh tanpa hamzah. Masyayikh, masyayikh. Jadi kalau dia pandai berbahasa Arab, tahu di mana hamzah dipakai, tahu di mana ya dipakai, tahu boleh ganti ya kepada hamzah, hamzah pakai ya, maka itu termasuk kategori kinayah. Nah, kenapa termasuk kategori kinayah? Karena kata-kata zanata itu tidak boleh ya dengan hamzah diganti-ganti. Kalau zanaita, zanaita, kalau zanata, zanata. Kalau zanaita kamu berzina, kalau zanata kamu naik. Beda maknanya. Nah, kalau dia tahu hal itu berarti kinayah. Kalau dia nggak tahu berarti tuduhan itu sorry. Berarti tuduhan zina secara sorry. Nah, bagaimana kalau dia katakan zanaita fil jabal? Harusnya kan zanata fil jabal, kamu naik gunung. Tapi dia baca zanaita fil jabal, kamu berzina di gunung. Maka kata itu sorry menurut pendapat asal. Menurut pendapat kedua itu kinayah. Karena ada kemungkinan maksudnya naik, lalu dia layin, artinya salah baca dalam hamzah. Menurut pendapat yang ketiga, kembali lagi, kalau dia pandai bahasa Arab, maka itu kata sorry. Karena nggak mungkin orang pandai bahasa Arab mengomong zanaita fil jabal. Maksud saya naik gunung, itu nggak mungkin itu. Nah, tapi kalau orang awam ngomong zanaitu fil jabal, maksudnya saya naik gunung, itu bisa diterima. Karena dia awam. Nah, pendapat yang ketiga, kalau dia pandai bahasa Arab berarti kata-kata itu sorry, maka tidak diterima pernyataan dia, maksud saya naik dan saya ketinggalan baca hamzah. Tapi apabila dia tidak pandai bahasa Arab, maka itu kinayah dan kata-kata tadi diterima dari dia. Maksud saya bukan aku berzina di gunung, tapi aku naik gunung. Maksud saya kamu naik gunung, bukan kamu berzina di gunung. Kalau dia ngomong zanata fil bait, zanata fil bait, arti zanata kamu naik pada rumah, pakai hamzah, itu soreh menurut pendapat sahih. Kenapa soreh? Karena kata-kata zanata itu tidak bisa digunakan fil bait. Nah, nggak mungkin digunakan pada rumah. Imam Nawawi menambahkan nanti Tarodha, ini pendapat Imam Baghawi yang mengatakan kata-kata zanata fil bait kepada seseorang adalah tuduhan soreh zina. Itu adalah kata Imam Baghawi. Kalau selain Imam Baghawi mengatakan begini, kalau rumah itu ada tangganya, seperti rumah gadang pakai tangga, lalu dia bilang zanata fil bait dengan mana naik, itu soreh. Maaf, itu dua pendapat. Kalau ada pakai tangga. Tapi kalau rumahnya nggak pakai tangga, rata dengan tanah, lalu dia bilang zanata fil bait, maka ini tuduhan soreh zina. Nah, titik itu satu bagian-bagiannya. Kemudian perkataan laki-laki atau perkataan seseorang kepada laki-laki lain, ya fajir, ya fasik, ya khabith, kepada wanita, ya khabitha, ya fajira, ya fasiqah, wa anti tuhibbina al-khulwa, kamu orang yang senang berdua-duaan. Atau perkataan dia kepada orang Quraisy, ya nabati,
Perkataan dia kepada istrinya, aku tidak temukan kamu perawan. Setelah kawin dia bilang, kamu tidak perawan ya. Nah, apakah itu tuduhan zina? Sore? Tidak. Itu kinayah. Nah, itu baru tuduhan tuduhan zina secara kinayah. Kalau niatnya tuduhan zina, jatuh jadi tuduhan zina. Kalau nggak ada niat, nggak jadi tuduhan zina. Karena kata-kata itu punya makna tuduhan zina, punya makna tuduhan lain. Di mana pula letaknya tuduhan zina? Ada makna tuduhan zina pada kalimat ya nabati. Wa nabati kepada Ummul Mukhattab, kepada ibu yang kita ajak bicara, atau kepada laki-laki yang kita tuduh, ketika menisbahkannya kepada selain orang yang dia menisbahkan ke mereka. Betul ya nabati? Nah, nabati itu apa? Nabati itu adalah nisbah dia kepada kuliubinya, nisbah kepada ambat, satu kaum yang menempati bato'ih antara Irak, bainal Iraqiyin, orang Arab sama orang Ajam. Mereka menyebutnya demikian karena istimbat mereka dari kalimat amba. Istimbat maksudnya adalah ikhrajuhum ma'a minal ardi, usaha mereka mengeluarkan air dari bumi. Disebutlah di suku ambat. Ambata yumbitu imbat, istambata yastabir istimbat. Istimbat mengeluarkan hukum dari Quran dan hadis. Orang ini disebut suku istimbat, ambat, nabati, itu karena berhasil mengeluarkan air dari tanah. Orang ini berasal dari orang Irak, campuran Arab Ajam. Nah, ketika orang itu Quraisy, kita bilang ya nabati, padahal dia Quraisy, kita bilang dia suku ya nabati. Nah, terlalu susah mungkin. Kepada orang Quraisy kita bilang wahai Minang, wahai Batak, sama orang Quraisy. Berarti kita sudah nuduh nenek moyangnya berselingkuh sama orang Medan, zina sama orang Medan. Kalau kita bilang Quraisy, ya Batak, ya Minang, ya Lubaik, apa? 3 menit. Nah, hadis itu letaknya tuduhan zina. Mereka kita bilang, wahai Ajo. Nah, Ajo kan bilang dia Pariaman, berarti kita ada nuduh ibunya berzina sama orang Pariaman. Dari Inggris, yaitu kenapa menyebut ya nabati kepada suku Quraisy itu bisa berpotensi tuduhan zina. Nah, jadi bisa saja menisbahkan kepada selain nasab mereka, bisa saja bermakna menyerupakan mereka dari segi gaya hidup dan akhlak. Bisa saja itu maknanya. Kenapa kamu bilang Ajo kepada orang Inggris itu? Saya perangnya kan nomor ya. Nah, bisa kan? Bisa bermakna menyerupakan gaya hidup, bisa menyerupakan makna cara berjalan, cara berpakaian, sopan santun dan sebagainya. Bisa juga menuduh ibu dia zina sama Ajo gitu. Nah, jadi setiap kalimat yang maknanya dua itu kinayah. Setiap kalimat yang maknanya pasti tuduhan zina itu sahih.
Lanjut. Wa in ankara iradata qadbin fil kinayati suddiqa bi yaminihi. Maka jika mengingkari ia seseorang akan maksud qazaf pada kinayah, niscaya dibenarkan akan ia seseorang dengan sumpahnya seseorang. Walaysa lahu ay yahlifa kadiban daf'an lil haddi aw taharruzan min itmamil ila'i. Dan tidak boleh baginya seseorang bahwa bersumpah ia seseorang al-kadan berbohong karena menolak bagi had atau karena menjaga dari penyempurnaan perbuatan menyakiti. Wa qawluhu lil akhar ya ibn al halal wa amma anna falastu bizanin wa nahwahu. Dan berkataannya seseorang kepada orang lain, wahai anak orang yang halal, adapun aku, maka aku itu tidaklah aku itu orang yang berzina. Wa nahwahu, dan seumpamanya kaqaulihi, seperti berkatanya seseorang, ummi laisat bizaniyatin, ibuku tidaklah ia ibu dengan zina, orang yang melakukan zina. Ta'ridun, itu merupakan kata-kata sindiran. Laisa biqadfin, bukan dengan qazaf. Wa in nawahu, walaupun meniatkan ia seseorang akannya kata-kata tersebut. Lianna niyata innama tu'attaru idha ihtamala lafzul manwiyu, karena sesungguhnya niat hanya saja memberi pengaruh ia niat apabila mencakup oleh lafaz yang diniatkan. Apabila berkemungkinan oleh lafaz akan yang diniatkan. Apabila berkemungkinan oleh lafaz akan yang diniatkan. Wala ihtimala lahu huna, dan tidak ada kemungkinan baginya lafaz di sini. Wa ma yufhamu wa yatakhayyalu minhu, dan sesuatu yang dipahami akan dia sesuatu dan yang dikhayalkan darinya sesuatu, bahwa atharu qara'inil ahwali, maka adanya itu adalah bekas dari qarinah-qarinah keadaan. Waqila, menurut satu pendapat, huwa qazbun, kata-kata itu adalah qazaf, in nawahu, jika meniatkan ia seseorang akannya kata-kata tersebut, i'timadan alal fahmi wa husulil bidai, karena bertekan atau berpijak atas kepada pemahaman dan hasil menyakiti. Wa qawluhu li zawjatihi aw li ajnabiyatin, dan perkataannya seseorang kepada istrinya seseorang atau kepada wanita yang lain, zanaitu biki, aku telah berzina denganmu, iqrarun bizina ala nafsi, itu merupakan pengakuan dengan zina atas dirinya sendiri. Wa qazfun lil mukhatabati, dan menuduh berzina atau qazaf kepada wanita yang dikhitabi, kepada wanita yang diajak bicara. Wa mithluhu qauluha li zawjiha aw li ajnabiyyin, zanaitu bika, dan sepertinya contoh di atas oleh perkataannya si wanita kepada suaminya wanita atau kepada laki-laki ajnabi, aku telah berzina denganmu. Fahia mukirratun bizina, dan maka adanya wanita itu wanita yang mengakui dengan zina. Qadhifatun lil muqatabi, dan wanita itu dianggap menuduh berzina kepada laki-laki yang dikhitab atau yang diajak bicara. Wara'al imamu, dan telah meriwayatkan oleh Imam Al-Haramain, anna dzalika laisa sharihan, sesungguhnya hal demikian itu tidaklah hal demikian itu sharih fil qadfi, pada qazaf,
lihtimali kaunil mukhatabi mukrahan, karena ada kemungkinan atau karena memungkinkan keadaan orang yang dikhitab tersebut di dalam kondisi terpaksa atau dipaksa. Wantizamil kalami ma'a dzalik, dan teraturnya kalam bersama demikian. Nah, ketika seseorang telah melontarkan tuduhan zina dengan kata-kata kinayah, dia melontarkan tuduhan zina dengan kata-kata kinayah, lalu ketika diminta pernyataan atau ditegaskan, kamu akan dicambuk 80 kali karena telah menuduh saya berzina, dengan kata-kata yang kamu ucapkan. Orang bilang ke kita, ya fajir. Kata-kata ya fajir bisa bermakna zina, bisa tidak. Lalu kita katakan, kamu telah menuduh saya berzina, dengan panggilan tersebut. Saya akan laporkan ke hakim, kamu dicambuk 80 kali. Kata dia, tidak, saya tidak ada maksud untuk bernuduh zina. Nah, maka dia bisa dibenarkan kalau mau bersumpah. Dan dia tidak boleh bersumpah demi mengelakkan dari had. Daripada saya dicambuk 80 kali, dengan saya bersumpah saja. Memang niatnya tadi nuduh zina, tapi karena takut dicambuk 80 kali, dia bersumpah. Hukumnya tidak boleh. Laisa lahu ayyahlifa kadiban daf'an lil had. Juga tidak boleh tahayyul taharruzan min itmamil idza, bersumpah supaya taharruz, menjaga diri daripada menyempurnakan menyakiti. Hukumnya tidak boleh. Nah, pembahasan baru, perkataan seseorang kepada orang lain, wahai anak halal. Wahai anak halal, wa amma ana falastu bidani. Kalau saya bukan pezina. Itu kata-kata seperti itu, atau kata-kata dia, wahai anak halal, ibuku bukan pezina. Itu kata-kata itu tuduhan zina atau enggak? Ketika kata-kata itu diucapkan wahai anak halal, itu aman-aman saja. Tapi ketika disambung wahai anak halal, kalau saya anak halal, kalau ibu saya enggak berzina. Nah, ini kalau digabung dua kata ini menyakitkan. Nah, sepertinya dia mengucapkan wahai anak haram, tapi dengan bahasa wahai anak halal. Karena di ujungnya ada kalimat, aku bukan penzina, ibuku bukan penzina. Menurut pendapat yang kuat, itu hanya ta'rif laisa biqadar. Itu baru sindiran. Itu bukan tuduhan zina. Walaupun niat dia ngomong kata-kata itu niatnya nuduh zina, tetap tidak jadi tuduhan zina. Kenapa? Nah, ini kaidah penting. Karena sesungguhnya niat hanya saja memberi pengaruh apabila lafaz punya makna sesuai dengan yang diniatkan. Kalimat wahai anak halal itu tidak ada memiliki kata-kata maksud zina. Anak haram ya, tapi kalau anak halal itu tidak ada hubungan dimaknai dengan zina. Maka kalau diniatkan tuduhan zina pun nggak akan jadi tuduhan, karena tidak ada ihtimal bagi lafaz itu di sini. Sesuatu yang dipahami sehingga menyakitkan hati, sesuatu yang dikhayalkan, maksud dia ya wahai anak halal ini
pasti wahai anak haram ini, karena ujungnya adalah aku bukan penzina, ibuku bukan penzina. Itu pemahaman tersebut muncul dari pengaruh korina ahwal. Itu asar dari korina ahwal. Ahwal dia ngomong, ucapan di ujungnya, sehingga pemahaman anak halal itu tuduhannya zina. Sebetulnya kalimat wahai anak halal kan tidak ada tuduhan zina di sini. Itu anak halal kan anak yang lahir pada nikah yang sah. Itu mana hakikinya, tidak memiliki kandungan makna zina. Jadi walaupun diniatkan itu tuduhan zina, tidak akan jadi tuduhan zina. Nah, terjawab di sini ucapan guru-guru tahfiz, pimpinan pondok-pondok putri yang mengatakan wanita berhaid, santri yang berhaid baca Quran diniatkan zikir. Jadi kan nggak dosa kalau niat zikir. Nggak tahu dia kaidah niat innama tu'assiru idza tahmala al-lafza al-manwi. Apabila mengandung lafaz ada kemungkinan yang diniatkan itu iya. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu dia niatkan zikir, oke. Karena lafaznya mengandung makna zikir. Diniatkan doa bisa karena lafaznya mengandung makna doa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niatnya zikir. Baca Quran ayat tersebut niatnya zikir boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Niatnya zikir boleh. Tapi wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu niat zikir jadi apa dia? Lafaznya kadang ada mengandung zikir, bagaimana bisa niatkan zikir? Nah, itu kesalahannya. Menurut pendapat kedua, itu sudah dianggap tuduhan zina. Kalau memang diniatkan tuduhan zina, walaupun lafaz tidak berpotensi tuduhan zina, niatnya sudah meniatkan tuduhan zina, itu sudah cukup. Kenapa? I'timadan alal fahmi. Karena yang penting bagi kita kan pemahamannya. Yang kedua, karena dia sudah menyakiti orang. Kata-kata itu sudah menyakiti. Dari kata-kata itu bisa kita paham dia sedang menuduh orang berzina. Nah, perkataan seseorang kepada istrinya sendiri atau kepada ajnabi. Kita sekarang sedang bahas-bahas kata-kata yang berpotensi tuduhan zina atau tidak. Apa kata seseorang pada istrinya? Zanaitu biki. Aku sudah berzina sama kamu. Nah, ketemu dia, ibu-ibu jual jamu di jalan, jamu gendong. Dia bilang, aku sudah berzina sama mbak. Nah, kata-kata itu memiliki dua hukum. Satu, iqraran bizina ala nafsi. Dia telah mengaku berzina terhadap dirinya sendiri. Maka kalau dia laki-laki yang sudah menikah, dia akan dirajam sampai mati. Kalau dia belum menikah, dia akan dicambuk 100 kali. Dan dia telah nuduh zina kepada wanita tersebut. Maka kalau dilaksanakan kedua hukum sekaligus, kalau dia laki-laki yang sudah menikah, maka dia dicambuk 80 kali karena telah menuduh orang berzina. Kemudian dia dirajam sampai mati karena dia sudah ngaku berzina. Jadi hati-hati dua kata ini. Satu kata memiliki dua hukum. Begitu juga sebaliknya, kata wanita pada suaminya atau kepada laki-laki lain, zanaitu bika. Istri bilang sama suaminya, aku sudah berzina denganmu. Maka istri itu akan dicambuk
80 kali karena menuduh suaminya berzina, dan dia dirajam sampai mati karena dia telah mengaku berzina. Imam Haramain berpendapat sesungguhnya hal itu bukan sharih dalam tuduhan zina. Itu bukan sharih tuduhan zina. Kenapa bukan sharih? Karena bisa saja orang yang dikhitab itu kondisinya dipaksa. Nah, aku telah berzina dengan kamu. Nah, kalau kamu setuju sama setuju berarti zina. Kalau kamu yang terpaksa berarti tidak tuduh zina. Jadi karena maknanya masih ihtimal, maka jadilah dia kinayah, bukan sharih. Ini pandangan Imam Haramain. Ba'tizamul kalam ma'adari. Titik. Nah, Walau qala li zaujati, dan jikalau berkata ia seseorang kepada istrinya, ya zaniyatu, wahai wanita berzina. Berkata ia istri, zanaitu bika, aku telah berzina denganmu. Atau anta azna minni, engkau lebih sering, lebih banyak berzina dari aku. Faqadhifun, maka niyatun, maka dianya istri itu adalah orang yang mengqazaf, dan dia menggunakan kata-kata kinayah. faqadhifun, Maka dianya suami. nah, Dia suami itu adalah orang yang mengqazaf, dan kinayatun, dianya itu wakaniyatun, wakaniyatun, dan dianya istri itu adalah menggunakan orang yang menggunakan kata-kata kinayah. Lihtimali, karena ada kemungkinan anturida isbataz zina, bahwa bermaksud atau menginginkan ia istri akan menetapkan zina. Fatakuna fi suratil ula mukirratan bihi wa qadhifatan lizauji, maka ada ia istri pada kejadian yang pertama itu orang yang mengakui dengannya zina, dan orang yang menuduh berzina kepada suami. Wa yasqutu bi iqrariha haddul qazfi anhu wa yu'azzaru, dan gugur dengan pengakuannya istri oleh had qazaf darinya suami, dan akan ditakzir akan ia suami. Wa takunu fi surati tsaniyati qadhifatan faqat, dan ada ia istri pada bentuk kejadian yang kedua itu orang yang menuduh berzina saja. Wal makna anta zanin wa zinaka aktsaru mimma nasabtani ilaihi, dan makna engkau adalah orang yang berzina, dan wazinaka, dan zinamu itu lebih banyak dari sesuatu yang engkau nisbahkan akan aku kepadanya sesuatu. Wa anturida nafyaz zina, ay lam yata'ni ghairuka wa watruka binikahi, dan bahwa menginginkan ya istri akan menafikan zina, yaitu lam yata'ni, tidak ada yang mewatok akan aku oleh selainmu, dan persetubuhanmu dengan akad nikah. Fa in kuntu zaniyatan fa anta zani aidon aw azna minni, maka jika adalah aku adalah wanita yang berzina, maka kamu adalah laki-laki yang berzina juga, atau azna minni, lebih banyak zina daripada aku. Fala takunu qadhifatan, maka tidak adalah ia istri itu dianggap wanita yang menuduh berzina. Wa tusaddaqu fi iradati dzalika biyaminiha, dan dibenarkan akan ia istri dalam memasukkan akan hal demikian dengan sumpahnya istri.
Walau qalat fi jawabihi, maka jika berkata ia istri dalam menjawabnya suami, zanaitu wa anta azna minni, aku telah zanaita, engkau telah berzina dan engkau lebih banyak berzina atau lebih sering berzina dari aku. Famukirratun bizina, maka dia maaf, zana itu. Maka zana itu dalam menjawabnya suami, zana itu aku telah berzina. Wa anta azna minni, dan engkau itu lebih sering berzina dari aku. Famukirratun bizina, maka dianya istri atau si wanita tersebut dianggap orang yang mengaku dengan berzina. Maka dibatun lahu, dan orang yang menuduh berzina baginya suami. Walau qalat li zawjiha, dan jikalau berkata ia istri kepada suaminya, istri, ya zani, wahai laki-laki penzina. Faqala, lalu berkata ia suami, zanaitu biki, aku telah berzina denganmu. Au anti azna minni, fa hiya qadibatun shalihan, atau engkau lebih sering berzina dari aku, maka dianya istri itu dianggap orang yang menuduh berzina sorehan, secara soreh. Wa huwa kana ala mizani ma taqaddama ila akhiri, dan dianya kata-kata tersebut itu kata-kata tersebut itu sesuai dengan sesuatu yang telah terdahulu sampai akhirnya. Kalau qala fi jawabiha, maka jikalau berkata ia suami dalam menjawabnya istri, zanaitu wa anti azna minni, fahuwa mukirun bizina wa qadifun laha ala wizani ma taqaddama aidan, aku telah berzina dan engkau lebih sering berzina dari aku, maka dianya suami itu dianggap orang yang mengaku dengan zina dan orang yang menuduh berzina kepadanya istri. Dan kata-kata tersebut sesuai dengan ketentuan sesuatu yang telah terdahulu juga. Walau qala li ajnabiyatin, dan jikalau berkata ia seseorang kepada wanita ajnabi, ya zaniyah, wahai wanita yang penzina. Faqalat, lalu berkata ia ajnabiyah, zanaitu minka, aku telah berzina darimu. Wa anta azna minni, dan engkau lebih sering berzina dari aku. Fahuwa qadifun, maka laki-laki tersebut dianggap orang yang mengqazaf, melakukan menuduh berzina. Wa hiya qadifatun fil ula ma'al iqrari fihi bizina, dan dianya ajnabiyah itu dianggap orang yang menuduh berzina pada yang pertama. Zina itu pada yang pertama bersama pengakuan padanya lepas dengan zina. Wa kinayatu tsaniyati tani, dan dia ajnabiyah itu dianggap mengatakan kata-kata kinayah pada yang kedua. Ihtimali an turida annahu ahda ila zina, pada kemungkinan bahwa bermaksud dia ajnabiyah, sesungguhnya laki-laki tersebut itu mengajak ia laki-laki kepada zina. Au ahrasu alaihi minha, atau lebih atau sangat menginginkan atasnya zina darinya ajnabiyah. Wa yuqasu bima dzikra qauluha li ajnabiyyin, dan dikiaskan dengan sesuatu yang telah disebutkan akan perkataannya wanita ajnabiyah kepada ajnabi, laki-laki yang lain, ya zani, wahai laki-laki penzina. Fayaqulu, lalu berkata ya laki-laki ajnabi, zana itu biki wa anti azna minni, aku telah berzina denganmu dan engkau lebih sering berzina dari aku. Walau qalat ibtidaan, dan jika berkata ia wanita pada permulaan, anta azna minni, engkau lebih sering berzina dari aku. Fa fi kaunihi qazfan wa jahani, maka pada keberadaannya ajnabi dan keberadaannya seseorang tersebut menjadi qazaf, itu ada dua wajah. Ya yani fi qawlihi laha ibtidaan,
yang akan datang kedua-duanya pada perkataannya laki-laki ajnabi kepadanya wanita ajnabiyah secara langsung. Anti azna minni, engkau lebih sering berzina dari aku. Kalau qala li akhar, dan jika berkata ia seseorang kepada orang lain, anta min fulanin, engkau dari sefulan. Falaisa biqadhaf, maka kata-kata itu bukan qazaf, illa ayridahu, melainkan kecuali bahwa menginginkan ia seseorang akan qazaf. Wakila, dan menurut pendapat huwa qazfun lahuma, dianya kata-kata tersebut itu qazaf bagi keduanya kalimat tersebut. Lianna zahiral lafzi yaqtadi ishtirakahuma, karena sesungguhnya zahir lafaz menuntut ia zahir lafaz akan perkongsian keduanya fi asli zina, pada asal zina, wa ikhtisasal mukhatabi bi mazidi, dan mengkhususkan orang yang diajak bicara dengan cara lebih. Ayukhadu mimma dzukira fi hadhil masalah, dan dipahami dari sesuatu yang telah disebutkan pada ini masalah, anna rajiha allati qablaha adamul qazfi aidan, sesungguhnya pendapat yang kuat pada sesuatu sebelumnya masalah itu tidak qazaf juga, tidak ada qazaf juga. Wa annahu ala wajhil qazfi fiha yakunu al-qailu muqiran bi zina lil illatil mazkurah, dan sesungguhnya berdasarkan wajah yang menyatakan qazaf padanya masalah itu adalah orang yang mengatakan muqirron, orang yang mengatakan itu orang yang mengaku dengan zina karena alasan yang telah disebutkan. Wadufiat, dan ditolak akan dia wajah atau pendapat bi annan nasa bi muhawaratihim fid dhimmi wal musyatamati la yataqayyaduna ghaliban bil wad'il asli lafzi, dengan bahwa sesungguhnya manusia pada umumnya mereka dalam mengatakan ada muhawaratihim, pada sisi mereka, muhawarah orang-orang yang ada di sisi mereka. kau lihatkan sisi hawara yuhawilu muhawaratan, hiwar sekeliling itu hawalah. Allahumma hawalaina wala alaina. Harim, Bukan harim, hawar, hiwar, hawar, haro yahud, muhawarah, hiwar. Bukan jiwar ya. Kalau jiwar mau di samping. Ini hak hiwar. pada orang yang diajak bicara. Apa di sana? Bercakap-cakap ya. Percakapan. Pada percakapan mereka dalam mencaci dan mencela. La yataqayyaduna ghaliban, tidak mengikat mereka ghaliban secara kebiasaan, bil wad'i, dengan meletakkan asal lafaz. Fala yuhmalu itlaquhum, maka tidak ditempatkan akan kemutlakan mereka fi dzalika, pada demikian, ala muqtadahu, atas kesimpulannya atau maksudnya. Waqad da'a, dan sungguh telah datang af'alu, wazan af'ala fi dzalika, pada demikian, li ghairil ishtiraki,
untuk selain atau untuk bukan istirahat. Allah Ta'ala berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala hikayatan, menceritakan hikayat Yusuf alaihissalam bagi perkataan Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya, antum syarrum makana, engkau sangat jelek makana, istilah posisi. Nah, Allahu Akbar. Jikalau seorang suami berkata kepada istrinya, ya zaniyah, ini masih membahas ucapan-ucapan apakah tergolong qazaf atau tidak. Suami bilang sama istrinya, ya zaniyah. Istrinya bilang, zana itu bika, aku berzina sama kamu. Anta azna minni, kamu lebih berzina dari aku. Nah, kata suami itu, fahuwa qadhif, tadi huwa, fahuwa qadhif wa hiya kaniyah. Maka suami adalah laki-laki yang menuduh zina secara sharih, dan istri adalah wanita yang menuduh zina secara kinayah. Itu makna faqazif wa kaniyah, tadir huwa, fahuwa qazifun wa hiya kaniyatun. Kenapa istri bisa dimaknai jawabannya itu sebagai kinayah? Karena kata-kata dia itu punya dua makna. Bisa saja anturida isbataz zina, bisa saja istri itu bermaksud menetapkan zina. Maka jadilah dia pada kejadian pertama itu mengakui dengan zina, mengaku berzina dan menuduh zina kepada suami. Mana kejadian pertama? Suratul Ula. Aina suratul Ula? Walau qala li zawjatihi ya zaniya faqalat zanaitu bika au anta azna minni. Aina suratul Ula? Zanaitu bika. Kata suami kepada istri, ya zaniyah. Kata istri bilang, zanaitu bika. Berarti perkataan istri itu adalah kinayah tuduhan zina. Karena bisa saja memiliki makna istri menyetujui tuduhan tersebut, berarti dia telah mengaku berzina. Dalam waktu yang sama dia telah menuduh suaminya berzina. Nah, dengan asbab jawaban si istri tersebut, gugurlah had cambuk 80 kali sebagai hukuman tuduhan zina dari sang suami, gara-gara istrinya mengaku. Ya zaniyah, kata dia, zina itu, ya aku berzina. Berarti ketika istrinya sudah mengaku, berarti tuduhan nggak perlu dihukum. Wa yu'azzaru, suaminya hanya ditakzir saja, dicambuk 40 kali, atau dipenjara, atau dipermalukan. Wa takunu fi suratis tsaniyah qazifatun faqat. Nah, istri pada kejadian kedua yaitu anta azna minni. Nah, itu menuduh zina saja, dia nggak ngaku situ. Waizaniyah, dia bilang kamu lebih berzina dari saya. Mafhumnya memang dia ngaku zina di sana, tapi tidak ada pengakuan secara lafaz. Kamu lebih berzina dari saya, berarti hanya dia nuduh zina saja. Maknanya adalah anta zani wa zinanuka aksara mimma nasabtani
nasabtani ilaih, kamu penzina, zina kamu lebih banyak daripada zina yang kamu nisbahkan ke aku. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, anturida nafya zina. Bisa saja ucapan istri itu, aku telah berzina sama kamu. Bisa saja ucapan itu adalah menafikan zina. Kok bisa menafikan zina? Maksud dia ada kata-kata itu dalam jatuhnya gairuka. Tidak ada yang menggauli aku selain kamu. Wahai penzina, aku berzina sama kamu. Maksud dia adalah yang menggauli saya hanya kamu. Kamu menggauli saya itu karena hubungan pernikahan. Berarti dia bukan berzina. Kalau aku berzina, berarti kamu lebih zina dari aku. Kalau kamu tuduh berzina dengan hukum tersebut, berarti kamu penzina juga. Bahkan lebih penzina dari saya. Berarti istri itu tidaklah menuduh berzina, dan dia bisa dibenarkan dalam ucapannya dengan sumpahnya. Berarti yang dihukum siapa? Suaminya saja. Nah, dihukum suaminya saja. Suaminya nggak bisa mengelak itu. Kenapa? Karena dia menggunakan kata-kata sorry, anti zania. Tapi istrinya bisa lepas daripada tuduhan zina kalau dia mengatakan maksud saya zina itu adalah hubungan badan. Nah, aku tidak berzina sama kamu, maksudnya aku tidak berhubungan badan dengan kamu. Hubungan badan yang kita buat itu karena kamu suamiku. Kalau kamu tuduh aku gara-gara itu berzina, berarti kamu zina juga. Bahkan kamu lebih parah zinanya. Nah, berarti bebas dia pada tuduhan. Titik. Kalau wanita berkata dalam jawaban tadi, bukan zanaitu bika, bukan anta aznamini, tapi dia jawab dengan komplit, lengkap. Zanaitu wa anta aznamini. Tadi kan pilih jawabannya kan? Zanaitu bika atau anta aznamini. Kalau di sini pakai wa ataf. Zanaitu wa anta aznamini. Ya, aku berzina tapi kamu lebih parah zina dari aku. Kalau itu jawabannya, berarti wanita itu telah mengaku berzina. Dia akan dicambuk sampai mati, dia akan dirajam sampai mati. Wa qazifatun lahu. Dalam waktu yang sama dia telah menuduh zina kepada suaminya. Nah, maka suami istri ngomong itu jangan macam-macam. Walau qalat li zawjiha, kalau wanita yang ngomong ke suaminya, ini kebalikan. Ya zani, pulang-pulang masuk ke rumah langsung disebut istri, zani, wahai penzina. Faqala, maka suaminya bilang, zana itu biki, aku berzina sama kamu, atau anti aznamini. Maka hukumnya sama dengan di atas, cuma dibalik saja. Fahiya qazifatun sarihan, maka istri itu melontarkan tuduhan zina secara sharih. Wa huwa kana ala wazani ma taqaddam ila akhir. Dia sesuai dengan pembahasan yang di depan sampai akhir. Coba uraikan. Sesuai dengan pembahasan di atas, coba uraikan. Suami bilang sama istri, istri bilang sama suaminya, anta zani. Kata suaminya, zanaitu biki, aku berzina sama kamu. Anti aznamini, kamu lebih penzina dari aku. Maka istrinya dianggap menuduhkan secara sharih. Nah, suaminya adalah kinayah. Kenapa kinayah? Karena kemungkinan suaminya bermaksud menetapkan zina. Berarti dia sudah menjadi
mengaku terlibat zina pada kejadian pertama, zina itu biki, dan dia sudah menuduh istrinya juga berzina, maka istrinya gugur tuduhan zina dari dia, hukum tuduhan zina karena suaminya sudah mengaku, dan istrinya akan ditakzir, dan istrinya dan suaminya pada kejadian kedua itu menuduh zina murni. Nah, maksudnya adalah kamu berzina dengan aku, zina kamu lebih banyak dari aku. Bisa saja maksud suami adalah menafikan zina, yang saya gauli cuman kamu, pergaulan aku sama kamu adalah nikah. Kalau itu kamu anggap zina, kamu juga berzina, bahkan kamu lebih berzina dari aku. Pokoknya ikut bahasan di atas, persis. Oke. Kalau suami bilang dalam jawaban istrinya, zanaitu wa anta aznamini, digabung, aku telah berzina, kamu telah sangat berzina dari aku, maka suaminya telah mengakui berzina. Dalam waktu yang lain telah menuduh zina kepada istrinya, juga sesuai dengan bahasan di atas. Istri yang bilang, suami yang jawab, suami yang ngomong, istri yang jawab. Sekarang orang lain lagi. Qala li ajnabiyatin. Kalau seseorang berkata pada seorang wanita, jual lontong, saya bungkusin lontong, nah kasih sedikit kali kuahnya dikasih, misal dia, ya zaniyah, kepada tukang lontong, ya zaniyah. Apa jawaban tukang lontong? Zina itu minka, aku zina sama kamu. Nah, dalam video kan. Atau dibilang anta aznamini, anti, ya anti, anta aznamini, kamu lebih berzina dari aku. Nah, kalau interaksi ini dilakukan kepada pihak lain, bukan suami istri, maka laki-laki itu qadzif. Dia telah melakukan tuduhan zina, dia berhak dicambuk 80 kali. Wahya qadzifah, wanita ajnabiyah itu juga sudah melakukan tuduhan zina pada kasus pertama, serta dia mengaku di dalamnya dan zina. Nah, dia telah menuduh zina laki-laki itu, dan dia telah mengaku berzina. Berarti dia dirajam. Sebelum dirajam, cambuk dulu 80 kali, kemudian baru rajam sampai mati. Akhirnya kedai lontongnya tutup. Nah, dan wanita itu kinaya pada yang kedua, karena ada ihtimal bahwa wanita itu bermaksud annahu ahda ila zina, karena laki-laki itu lebih terpetunjuk ahda, lebih pandai kepada berzina, atau lebih berambisi untuk zina dari dia. Dikiaskanlah dengan hukum yang telah disebutkan, perkataan wanita kepada ajnabi. Yang tadi perkataan laki-laki kepada ajnabiyah. Sekarang hukumnya sama juga kalau ajnabiyah berkata ke ajnabi. Ibu-ibu langganan ikat keliling, dibilang sama tukang ikan, ya zani, wahai tukang ikan penzina. Apa kata tukang ikan? Zani itu biki, aku berzina sama kamu. Atau anti aznamini. Nah, hukumnya sama dengan yang di atas. Nah, berarti wanita itu qadzifah, laki-laki itu adalah qadzif. Titik. Walau qalat ibtida'an, jikalau seorang wanita berkata mula-mula itu bukan menjawab pertanyaan orang, dia yang memulai. Apabila seseorang wanita berkata ibtidaan dalam keadaan memulai,
bukan menjawab pertanyaan orang. Apa kata dia? Anta azna minni. Kepada seorang laki-laki dia bilang, anta azna minni, kamu lebih penzina dari aku. Apakah kata-kata itu ada muatan tuduh zina? Wajhani, ada dua pendapat. Yang kedua-duanya akan datang dalam perkataannya laki-laki kepada wanita ibtidaan dari awal tanpa menyahut anta azna minni. Jadi kalau laki nuduh wanita langsung anta azna minni, atau wanita nuduh laki-laki langsung anta azna minni, itu juga sama hukumnya. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan itu adalah tuduhan zina secara shar'i. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Sudah. Perkataan lagi. Seseorang berkata kepada orang lain, anta min fulan. Anta min fulan. Nah, kamu berasal dari siapa? Anta min fulan, kamu berasal dari siapa? Padahal siapa itu bukan bapak dia. Hah? Anta azna min fulan. Anta azna min fulan. Isa nama anta azna min fulan. Anta min fulan. Azna. Jikalau seseorang berkata kepada orang lain, anta azna min fulan. Tadi kata-katanya apa? Anta azna minni, kamu lebih berzina dari aku. Sekarang anta azna min fulan, kamu lebih penzina lagi dari si anu. Maka itu tidak termasuk tuduhan zina, kecuali kalau dia bermaksud untuk menuduh zina. Menurut pendapat yang kedua, itu sama dengan menuduh zina kepada dua orang. Nah, kenapa? Karena zahir lafaz bermaksud istirakahuma fi asli zina. Dua orang itu, kamu sama si fulan, itu telah terlibat dalam asal zina. Cuman mengkhususkan mukhatab dengan lebih. Nah, kamu lebih penzina daripada si fulan. Berarti kamu penzina, si fulan penzina. Kamu lebih parah zinanya. Berarti dia telah menuduh dua orang berzina. Maka dia akan dicambuk 160 kali. 80 untuk si fulan, 80 untuk si fulan yang lain. Karena menuduh orang dua orang. Karena menuduh dua orang. Wa yukhadhu mimma dzukir, dipahami dari hal-hal yang telah disebutkan pada ini masalah, annar rajih fil lati qablaha, sesungguhnya pendapat yang kuat pada bahasan sebelum ini itu tidak dianggap qazaf juga. Dalam masalah ini anta azna min fulan, pendapat yang kuat apakah tuduhan zina? Tidak. Dalam masalah sebelumnya, laki-laki berkata pada ajnabiyah, ajnabiyah berkata kepada laki-laki, suami berkata pada istri, istri berkata sama suami. Penting ibtidaan ya, anta azna minni, itu tidak termasuk tuduhan zina. Wa annahu ala wajhil qazfi fiha, dan sesungguhnya berdasarkan pendapat yang mengatakan tuduhan zina padanya masalah tersebut, kalau kita katakan itu termasuk tuduhan zina, berarti orang yang berkata juga telah mengaku dengan zina. Ketika dibilang anta azna minni, kamu lebih penzina dari aku, itu bukan tuduhan zina saja. Kalau dikatakan tuduhan zina, berarti dia sudah
mengaku berzina juga. Berarti dia kena hukuman 2 kali. Pertama hukum nuduh orang berzina, yang kedua hukum mengaku telah berzina. Karena alasan telah disebutkan. Wadufi'an, alasan itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena manusia biasanya dalam mereka berbicara, berdialog soal caci mencaci, maki memaki, itu tidak lagi berpegang kepada penggunaan bahasa yang asli. Nah, kalau sudah masuk bab caci maki itu nggak pakai standar bahasa asli lagi. Namanya mana tuh ya namanya? Untuk supir tuh, dia bilang, baru. Nah, dia bilang baru. Emang yang mau bawa mobil itu baru? Enggak. Nah, jadi kalau sudah muhawarah berbicara ketika caci mencaci, itu tidak terkait lagi dengan wad'il asli lil lafzi. Maka kata-kata zina itu bisa maknanya lain, bukan tuduh zina yang benaran. Mana yang mencaci? Anak zina, dasar anak zina, maka bisa langsung tuduh zina. Nah, itu kinayah, karena sudah masuk dalam bab caci mencaci. Fala yuhmalu itlakum fi dzalik ala muqtadah, maka tidak boleh ditempatkan penyampaian mereka secara mutlak dalam hal tersebut atas makna aslinya. Karena orang kalau dapat mencaci tidak menggunakan lagi bahasa asli, menggunakan satu bahasa bukan yang makna asli. Wa qad jaa af'al fi dzalika li ghairi istirah. Kadang-kadang kata-kata af'al pada demikian itu kadang-kadang bukan istirah. Anta azna minni, kamu lebih penzina dari aku, itu kan af'al itu. Af'alu azna wa qad jaa af'al. Kadang-kadang datang af'al. Af'al apa? Isim tafdil. Kemana af'al di situ? Kadang-kadang isim tafdil pada selain demikian, pada demikian bukan untuk istirah, bukan bermakna kongsi. Kamu bodoh. Nah, ketika orang bilang kepada kita bodoh, lalu kita jawab, kamu lebih bodoh lagi dari saya. Kamu lebih bodoh lagi. Apakah ketika dikatakan kamu lebih bodoh lagi, berarti kita ngaku kita bodoh tapi dia lebih? Apakah itu maknanya? Tidak. Mana dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah perkataan Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran. Antum syarrum makana. Artinya, kalian semua sangat jelek, lebih jelek nisbah posisi. Apakah Nabi Yusuf jelek? Saudara-saudaranya lebih jelek? Nabi Yusuf jelek? Tidak. Ketika kita mengatakan lebih kepada seseorang, bukan berarti kita ikut di dalam hal tersebut. Nah, kamu bodoh sekali. Nah, saya bodoh sekali, kamu bodoh sedikit. Enggak. Itu tidak digunakan bahasa sedetail itu di dalam syatama wazzam. Nah, jadi tidak ada bahasa mukhalafah di dalam mencaci. Tidak ada bahasa mukhalafah, pemahaman mukhalafah di dalam memaki. Kalau ada bahasa mukhalafah, banyak orang tua yang kena dengan bahasa tersebut. Bapaknya bilang sama, dasar anak monyet. Apa kata anaknya? Saya anak monyet, bapak. Jadi standar bahasa asli
nggak dipakai lagi di dalam musyafah. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ligoirihi, dan ucapannya seseorang bagi selainnya. Zana farjuka bifathil kafi wa kasriha, dengan menfathah kaf dan kasrah kaf. Zana farjuka atau zana farjuki, au zakaruka au kubuluka au duburuka qazfun, atau zakarmu atau kubulmu atau duburmu itu adalah qasaf. Lianna ma zukira alatul wad'i au mahalluhu, karena sesungguhnya sesuatu yang telah disebutkan akan alat watok atau tempatnya watok. Wal mazhabu anna qawlahu, adapun menurut pendapat mazhab sesungguhnya perkataan seseorang zana yaduka wa ainuka wa rijluka, telah berzina oleh tanganmu atau matamu atau kakimu. Liwaladihi waliwaladihi, dan perkataan seseorang bagi anaknya, lasta minni, engkau bukan bagianku. Au lasta ibni kinayatun, atau engkau bukan anakku, itu adalah kinayah. Wali waladi ghairihi, dan perkataan seseorang bagi anak selain seseorang. Lasta ibna fulanin, engkau bukan anak fulan. Sorihun itu adalah sorih. Illa liman fiyi bila'anin, kecuali illa liman fiyi bili'anin, kecuali anak yang dinafikan dengan sebab li'an. Amma fil ula, adapun pada pendapat pertama, fali'annal mafhuma min zinal a'dha'il maskurati al-lamsu, maka sesungguhnya sesuatu yang dipahami dari zina anggota badan yang telah disebutkan adalah menyentuh, wal masyu wan nazru, dan berjalan dan memandang, kama fi hadis sahihaini, sebagaimana sesuatu yang terdapat pada hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Zinal ainaini an-nazru, bermula zina dua mata adalah memandang. Waqila, dan dalam satu pendapat, fiha wajhani au qaulani, padanya pada stop sebentar. pendapat fiha, padanya pendapat pertama, wajhani au qaulani, itu ada dua wajah atau dua qaul. Ahaduhuma annahu sharihun, adapun salah satu dari keduanya sesungguhnya kaum tersebut adalah sharih. Ilhaqan lahu bil farji, karena menyamakan bagi sesuatu yang telah disebutkan dengan faraj. Wa amma tsaniyatu wassalisatu, adapun kejadian kedua dan kejadian ketiga, fama zukira fihima wal mansusu, pada sesuatu yang telah disebutkan pada keduanya, ianya qaul
yang dimansus. Wa kharaja ba'duhum min kulli minhuma qawlan fil ukhra, dan mengecualikan oleh sebagian mereka para ulama dari setiap dari kharraja mentakhrij. Kharraja ba'duhum min kulli minhuma qawlan fil ukhra, mentakhrij oleh sebagian mereka para ulama dari setiap dari keduanya akan satu qaul pada kejadian yang lain. Titik. Perkataan laki-laki kepada orang lain, faradmu telah berzina, baik kaf, ka atau ki, farjuki, farjuka, itu boleh sama, atau zana, zakaruka, itu harus ka, kubuluka, itu boleh kubuluka, boleh kubuluki, duburuka, duburuki. Maka semua itu adalah tuduhan qazaf secara shar'i, karena sesuatu yang disebut tadi, farad, zakar, kubul, dubur, itu adalah alat watok atau tempat watok. Kemudian perkataan zana yaduki, zana ainuki, zana yaduka, zana ainuka, rijuluka, rijuluki. Perkataan orang kepada anaknya, kamu bukan dari aku, kamu bukan anakku, itu kinayah. Tapi kalau sempat dikatakan pada orang lain, kamu bukan anak fulan, dikatakan pada anak orang lain, kamu bukan anak fulan, maka itu shar'i. Kecuali kalau anak itu memang sudah dinafikan oleh ayahnya dengan li'an. Nah, adapun pada yang pertama di sini adalah yaduki, ainuki. Adapun pada yang pertama, maka sesungguhnya yang dipahami dari zina anggota tubuh yang disebutkan adalah lamsu, menyentuh. Tangan kamu berzina itu maknanya menyentuh, kaki kamu berzina maknanya berjalan, mata kamu berzina maknanya melihat, memandang. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, zinal ainain an-nazar, zina dua mata memandang. Menurut pendapat kedua, dalam masalah mengatakan ke kawan, ke orang lain, tanganmu berzina, matamu berzina, itu ada dua wajah. Ada yang mengatakan dua kaul, salah satu keduanya dua wajah, salah satu keduanya dua kaul. Itu pendapat yang sharih, annahu sharih, sesungguhnya ucapan itu adalah sharih, tuduhan zina. Telah berzina tanganmu, telah berzina matamu, itu termasuk sharih, tuduhan zina. Kenapa sharih? Karena menyamakan dengan farad. Adapun masalah kedua dan ketiga, mana yang kedua ketiga? Liwaladihi lasta minni, lasta ibni, itu masalah kedua dan ketiga. Fama zukira fihima, maka pendapat yang disebutkan pada dua masalah tersebut itu adalah kinayah, itu adalah mansus, nas Imam Syafi'i. Kemudian sebagian mereka murid mentakhrij dari masing-masing dua kaul tersebut akan kaul pada yang lain. Jadi kaul Imam Syafi'i disilang siurkan, dipindah tempatkan dari satu ke tempat yang lain. Nah, ada juga yang menceritakan pada keduanya dua kaul, salah satu keduanya itu sharih. Nah, cukup dulu sampai situ. Ini harus diurai satu persatu permasalahannya. Ini bukan permasalahan hukum, ini memaparkan
memaparkan perbedaan khilafiyah berpendapat atau asal usul khilafiyah. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah.